Jokowi, Gibran itu sudah satu. Partainya Pak Jokowi, partainya Gibran, ya Partai Amanat Nasional. Kemarahan PDIP semakin bertambah ketika mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo pindah ke partai berlambang matahari itu. Kabar ini mengagetkan publik. Meskipun sedang berbeda pendapat dengan PDIP, Jokowi masih dianggap kader PDIP. Kabar Jokowi masuk PAN disampaikan Zulkifli saat melakukan kampanye partai di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu 9 Desember 2023. Saat memberikan arahan ke ribuan kader PAN di wilayah itu, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Jokowi telah bergabung dengan PAN, tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Zulkifli Hasan menyebut PAN merupakan partai yang selalu membawa aura gembira. Menteri Perdagangan itu menyebut dinamika berpartai di PAN tidak ada marah-marah. PAN juga menghadirkan hubungan yang egaliter, saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Tentu saja kader PAN diharapkan ikut memenangkan Prabowo Gibran. Dia mengatakan paslon nomor urut 2 itu akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Menanggapi kabar dirinya masuk partai PAN, Jokowi mengatakan PAN merupakan partai yang masuk dalam koalisi pemerintah. Oleh karenanya PAN bisa disebut sebagai bagian dari keluarga. Oleh karena itu, apabila PAN menjadi keluarga pemerintah yang dipimpin Presiden, maka Presiden juga merupakan bagian dari keluarga PAN. Mas bilang Bapak sekarang anggota PAN, gimana Pak tanggapan Bapak? Pak Zulhas bilang Bapak sekarang anggota PAN, gimana? Gini, Partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi PAN itu masuk ke keluarga kita. Kalau kita jadi keluarga PAN kan juga, ya sama saja kan. PAN masuk keluarga kita masuk keluarga PAN. Sementara itu, Hasto, Sekjen PDIP kepada wartawan mengatakan, secara tidak langsung cara Pak Zulkifli Hasan tersebut membantu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Lebih lanjut, Hasto mengatakan dalam pemilu yang diukurkan gerakan dari calon, bukan imitasi dari calon. Kemarin Ketum PAN mengklaim kalau Pak Jokowi sudah masuk ke partainya. Gimana tanggapan? Ya nanti Pak Jul akan menunjukkan KTA-nya. Katanya. Pada kesempatan lain, Ketua DPC PDIP Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo juga menyampaikan Presiden Jokowi masih kader partai. Pak Jokowi di PDIP itu seperti apa sih Pak? Lah kalau masalah KTA mesti punya apa enggak, saya enggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader? Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Dia pernah jadi pengurus DPD, hanya catatan di SK pun juga tidak masalah bagi saya. Di bulan Juni 2022 lalu, media asing mempublikasikan hubungan kurang harmonis Jokowi dengan Megawati. Dalam Rakernas 5 Pro Jokowi di Magelang, Jokowi disebut-sebut memberikan dukungan ke Ganjar maju jadi capres. Padahal saat itu, kedua DPP PDIP Puan Maharani masih didorong sebagai capres dari PDIP. Di tengah situasi itu, politisi PDIP yang juga loyalis Megawati yakni Trimetnya Panjaitan menyentil Ganjar ambisius maju di Pilpres 2024. Meskipun pada akhirnya PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres di Istana Batu Tulis yang dihadiri Jokowi dan Megawati pada Jumat 24 April 2023. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan bukan hanya renggang, tapi tampaknya sulit untuk diselamatkan. Hal ini disebabkan oleh sikap Presiden Jokowi yang belakangan justru condong mendukung Prabowo Subianto alih-alih Ganjar Pranowo yang merupakan capres pilihan PDIP. Kondisi ini semakin diperburuk dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo. Dampak hubungan kurang harmonis ini, hasil survei Litbang Kompas terbarunya menunjukkan elektabilitas Ganjar Mahfud melorot.
Ganjar Mahfud berada di urutan paling buncit alias urutan ketiga di antara dua paslon lain. Turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud disebabkan serangan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo. Semakin tidak menguntungkan, harusnya Ganjar fokus menonjolkan program dan visi misinya. Momen debat diyakini dapat poin besar di masyarakat. Publik sudah mengetahui kualitas Capres-Cawapres Ganjar, sehingga angka swing voters pada survei Litbang Kompas 28% bisa migrasi suara ke Ganjar Mahfud. Tim Liputan Afrika.id melaporkan.